Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview makalah tentang mencegah kebocoran informasi pengguna dengan UI atau UX Engineering. Penulis oleh Yusron Taufik Anfasa, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Baik, pendahuluan perangkat lunak menjadi hal yang lumrah ditemui pada puluhan tahun terakhir. Dari berkomunikasi dengan orang lain, mengerjakan tugas-tugas kuliah, kegiatan jual beli hingga menyalurkan hobi dapat dan bahkan harus dilakukan menggunakan perangkat lunak. Hampir setiap aktivitas manusia selalu melibatkan perangkat lunak. Hal ini menyebabkan perangkat lunak dituntut untuk berkembang pesat, baik dari segi kemampuan maupun kesesuaian dengan kehidupan manusia. Dalam kata lain, perkembangan perangkat lunak selalu mengikuti perkembangan manusia. Sebuah perangkat lunak tidak lepas dari interaksi, baik interaksi dengan mesin sebagai seluruh interaksi terjadi melalui antarmuka yang diusung oleh perangkat lunak tersebut. Hal ini berarti seluruh pertukaran informasi antar pengguna dan sistem melalui perangkat lunak pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Pada Zoom terdapat kode dan kata kunci yang memungkinkan pengguna untuk bergabung dalam suatu panggilan video. Desain antarmuka mengundang pengguna lain, namun banyak pengguna ingin mengambil tangkapan layar dengan perangkat lunak Zoom yang sedang dijalankan dan disebarkan melalui media sosialnya, seperti yang sedang marak terjadi belakangan ini. Tanpa sadar, kode dan kata kunci tersebut telah disebar oleh pengguna seluruh dunia. Baik, selanjutnya perumusan masalah. Yang pertama, apa hubungan antar unsur keamanan dan desain interaksi antarmuka? Yang kedua, bagaimana desain dapat mencegah terjadinya kebocoran informasi pengguna? Dan yang ketiga, apa saja yang harus diperhatikan dalam keamanan desain? Oke, selanjutnya. Yang pertama itu perilaku manusia, desain interaksi pada antarmuka, dan keamanan informasi. Baik, pada era digital seperti saat ini, ketergantungan antar manusia dan perangkat lunak menjadi semakin tinggi. Hampir seluruh aspek kegiatan manusia dapat diakomodasi oleh perangkat lunak, sehingga manusia mulai meninggalkan cara konvensional dalam melakukan hal yang pada 10 hingga 20 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan dunia perangkat lunak berkembang sangat pesat dan tidak memandang status. Perkembangan pesat dari dunia digital ini membuat pengembang perangkat lunak berlomba-lomba dalam menjual produknya dengan berbagai kelebihan. Salah satunya dalam desain interaksi pada antarmukanya. Dengan pengguna yang semakin banyak, desain antarmuka pun menjadi bervariasi untuk satu produk dengan fungsi yang sama. Suatu perangkat lunak dapat membentuk pola bagi penggunanya. Pola yang dimaksud adalah ketika seseorang menggunakan perangkat lunak untuk pertama kalinya, maka kebiasaannya menjadi pengalaman dari pengguna tersebut akan dijadikan dasar untuk menggunakan perangkat lunak lain yang sejenis. Hal ini membuat perangkat lunak dengan tujuan yang sama dituntut untuk memiliki standar terutama dalam hal alur informasi dan desain interaksi pada antarmuka. Di sini ada contoh gambar tangkapan layar chattingan. Nah, kalian bisa lihat chat melalui Line, chat melalui WA, dan chat melalui Telegram. Yang kedua, prinsip desain interaksi. Dalam sebuah desain interaksi, terutama bagian antarmuka, prinsip adalah hal yang sangat penting.
Suatu desain harus mencapai seluruh usability goals, termasuk di dalamnya safe to us. Ini berarti suatu desain harus memberi rasa aman kepada pengguna dan dapat mencegah terjadinya ketidaksengajaan yang melibatkan informasi pribadi pengguna. Desain interaksi juga harus memperhatikan aspek kebiasaan manusia. Desain yang lebih familiar akan memudahkan pengguna untuk mengikuti alur pertukaran informasi yang ditawarkan informasi perangkat lunak demi tercapainya tujuan penggunaan perangkat. Desain yang familiar juga dapat membuat pengguna lebih yakin dalam penggunaan perangkat lunak karena ada perasaan sudah pernah memakai perangkat lunak tersebut. Sedangkan desain yang kurang familiar bagi penggunanya membuat pengguna harus beradaptasi. Di masa-masa adaptasi inilah desain dapat menjadi celah keamanan yang rentan untuk disusupi pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga perangkat lunak menjadi tidak aman dan tidak dapat disebut dengan ramah bagi pengguna. Untuk mencapai hal tersebut, perlu diterapkan prinsip-prinsip desain interaksi sebagai panduan. Nah, di sini ada tabel prinsip desain interaksi. Yang pertama ada visibility, feedback, constraint, mapping, kondensi, avoidance, dan lain-lainnya. Yang ketiga, aspek keamanan dalam desain interaksi. Aspek keamanan dalam desain interaksi pada antarmuka sejak dulu selalu menjadi bahan trade-off dengan aspek keindahan dan kegunaan. Suatu perangkat lunak yang didesain untuk bertransaksi. Demi aspek keamanan, perangkat lunak transaksi harus menerapkan autentikasi berlapis dan mengambil lebih banyak informasi pribadi pengguna yang dianggap penting dan terkait dengan keuangan. Hal ini menyebabkan alur informasi menjadi panjang dan bertele-tele. Tidak jarang juga suatu halaman terpaksa menampilkan banyak form yang harus diisi oleh pengguna sehingga tampil menjadi terkesan padat. Di sisi lain, perangkat lunak yang ingin mendepankan desain terpaksa mengorbankan aspek keamanan dengan menyembunyikan fitur-fitur yang jarang digunakan. Hal ini dapat memaksimalkan estetika tetapi dapat menyebabkan pengguna lain lengah dan kebobolan. Contoh kasusnya adalah perangkat lunak Zoom yang menggunakan akses mikrofon. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar antarmuka aplikasi Zoom di ponsel. Bar menu di bagian bawah yang ditunjukkan panah menunjukkan tempat mikrofon dapat diaktifkan. Bagian ini tersembunyi secara otomatis. Hal ini menyebabkan pandangan menjadi lebih luas, terutama jika ada partisipan yang sedang melakukan presentasi tetapi pengguna tidak dapat langsung mengetahui apakah mikrofonnya sedang menyala atau tidak di bagian menu tersebut. Dan yang keempat, UI atau UX engineering dalam mencegah kebocoran informasi pengguna. Desain interaksi pada antarmuka merupakan salah satu bagian penting dari UI atau UX engineering. Sebuah antarmuka dan UX yang pasti menerapkan prinsip desain interaksi dengan benar sehingga memenuhi seluruh usability goals, termasuk aspek keamanan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegunaan dan keamanan dalam pengembangan desain interaksi. Evaluasi terhadap kegunaan mencakup dua hal utama, yaitu yang pertama, kenyamanan, yang kedua dapat dimengerti, dan yang ketiga eksplisit. Sementara itu, evaluasi mengatasi aspek keamanan dapat ditinjau dari 5 hal berikut menurut Minhajot. Hal-hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Revelation dapat dibagi dua, yaitu dari sudut pandang sistem dan sudut pandang pengguna. Masing-masing memiliki otoritas tersendiri sehingga tidak dapat mengakses yang bukan haknya. Yang kedua ada sekresi. Suatu perangkat lunak tidak boleh membiarkan pengguna menggunakan kata kunci yang mudah diprediksi, terutama yang memerlukan banyak informasi pribadi seperti perbankan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan persyaratan sebuah kata kunci seperti minimal 10 huruf dan sebagainya. Dan yang ketiga, privasi. Terms and License Agreements harus ada bagi perangkat lunak yang perlu mengambil informasi dari pengguna. Perangkat lunak yang menggunakan modul pada perangkat keras seperti kamera dan mikrofon harus menampilkan informasi bahwa modul sedang berjalan, contohnya melalui icon notifikasi. Yang keempat, breakability. Aspek ini menjelaskan bagaimana sistem dapat mencegah terjadinya pencurian informasi, terutama kata kunci autentikasi. Hal ini dapat berhubung dengan UI and UX engineering, tetapi melalui antarmuka sistem harus memberitahu pengguna apa saja yang dilakukan sistem pada perangkat lunak terkait dengan informasi pribadi pengguna. Yang kelima, abundance. Suatu desain perangkat lunak dapat memberikan pengguna peringatan apabila pengguna melakukan hal yang sama lebih dari sekali, seperti penggunaan gambar atau memasukkan kata kunci yang sama dengan kata kunci sebelumnya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya aspek keamanan adalah salah satu usability goals dalam pengembangan perangkat lunak. Aspek ini sangat bergantung pada bagaimana perangkat lunak menerapkan prinsip-prinsip desain interaksi dan mengatasi trade-off antara satu aspek dengan aspek lainnya. Desain interaksi antarmuka sebagai pintu masuk informasi pengguna dapat mencegah kebocoran informasi pengguna dengan cara membuat pengguna merasa familiar dan fokus terhadap tujuannya menggunakan suatu perangkat lunak tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain agar aman bagi penggunanya adalah menerapkan prinsip-prinsip desain interaksi, mengatasi trade-off dengan berfokus pada aspek keamanan dan kenyamanan pengguna, dan melakukan evaluasi terhadap kegunaan dan keamanan desain. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.